Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uuth rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din, amma ba'd. Kita masih dalam pembahasan bahwa Al-Quran kalamullah. Ini Ibnu Qudamah menjelaskan setelah menerangkan bahwa Al-Quran itu dibaca dengan lisan, dihafal di dalam dada, didengar oleh telinga, ditulis dalam mushaf. Setelah kita uraikan bahwa harus dibedakan antara kalam Allah Subhanahu wa taala dan antara perbuatan makhluk. Ya. Apa yang dibahas perbuatan makhluk adalah makhluk. Perbuatan makhluk adalah makhluk. Dan ini telah kita terangkan dalilnya. Firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Fatihah, Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dialah Allah yang menciptakan kalian, Allah yang menciptakan kalian dan amalan kalian. Ya, Allah yang menciptakan kalian dan menciptakan amalan kalian. Jadi bahwa amalan juga adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga masuk dalam konteks umum ayat Allahu khaliqu kulli syai'. Allah pencipta segala sesuatu. Allah pencipta segala sesuatu. Ya. Jadi hanya dua. Ada yang mencipta, ada yang dicipta. Sang pencipta adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala zatnya, nama-nama dan sifatnya. Allah yang Maha Mencipta. Selain daripada itu adalah makhluk dicipta. Ya. Berarti manusia, kerjanya, perbuatannya, kita juga adalah makhluk. Adalah ciptaan. Jelas? Maka apa yang terbaca oleh lisan, lisan berucap, membaca. Perbuatan lisan itu adalah perbuatan hamba dan itu adalah makhluk. Tapi yang dibaca adalah Al-Quran, dan Quran kalam Allah, firman Allah. Ya. Ini yang dibahasakan oleh sebagian para ulama. As-sautu sautul qari wal kalamu kalamul bari. Suara adalah suara orang yang membaca. Tapi kalam yang dibaca adalah kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata beliau, wa fihi muhkamun wa mutasyabih. Di dalam Al-Quran ada yang muhkam dan ada yang mutasyabih. Dan ini telah kita terangkan. Apa makna di dalam Al-Quran ada ayat-ayat muhkam dan apa makna ada ayat yang mutasyabih. Wa nasikhun wa mansukh. Di dalam Al-Quran ada yang nasikh dan ada yang mansukh.
Ya. Ada yang nasib dan ada yang mansukh. Ini bagian dari ulumul Quran, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran. Sebagian dari ayat-ayat ada yang telah terhapus hukum-hukumnya. Ya. Dan ada yang dihapus hukumnya. Ada yang menghapusnya. Yang menghapusnya dan itu yang paling terakhir dan tetap tinggal hukumnya itu disebut nasikh. Yang terhapus disebut mansukh. Disebut mansukh. Ya. Dan ini ada beberapa ayat dalam Al-Quran. Nah, Suyuti menyebutkan sekitar 21 ayat yang hukumnya telah mansukh. Dan ini pembahasan tersendiri ya, di dalam ulum Al-Quran. Wa khasun wa am. Dalam Al-Quran ada khas dan ada am. Ada kandungan ayat yang sifatnya umum, cakupannya umum. Dan ada yang sifatnya khusus. Ya. Umum karena dia masuk dalam banyak cakupan hukum. Kalau khusus dia terbatas pada hukum-hukum tertentu. Ini mana ada yang khusus dan ada yang umum. Wa amrun wa nahyun. Dan dalam Al-Quran itu ada perintah dan ada larangan. Ada yang diperintah dan ada yang apa? Dilarang. Dalam Al-Quran ada yang diperintah dan ada yang dilarang. Ini semuanya kandungan dari Al-Quran. Semuanya bagian dari Al-Quran. Kata Ibnu Qudamah, kata beliau rahimahullah, la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. Al-Quran itu tidak didatangi oleh kebatilan, tidak dari depannya, tidak pula dari belakang. Jadi semuanya adalah hak. Tanzilun min hakimin hamid, diturunkan dari sisi Allah. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran tanzil, diturunkan min hakim, dari Allah yang maha bijaksana. Hakim bisa bermakna bijaksana, bisa bermakna maha. Di tangannya lah al-hukum, segala hukum. Hamid, yang maha terpuji. Wa qawluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, al-insu wal jin ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. Katakanlah, andai kata jin dan manusia berkumpul untuk mendatangkan apa yang semisal dengan Al-Quran ini, maka mereka tidak akan mampu mendatangkan apa yang semisal dengannya, walaupun sebagian dari mereka saling bantu-membantu terhadap sebagian yang lainnya. Ya. Dalam ayat yang mulia ini penjelasan bahwa Al-Quran itu datanya dari sisi Allah. Tidak seorang pun dari jin maupun manusia yang mampu mendatangkan apa yang semisal dengan Al-Quran, walaupun mereka bersatu padu, bersepakat untuk mendatangkan apa yang semisal dengan Al-Quran. Ya. Kemudian kata beliau, wa hadha huwa al-kitabul arabi. Inilah kitab al-Arabi, bahasa Arab, alladhi qala fihi alladhina kafaru, yang orang-orang kafir berkata di dalamnya, lan nu'mina bi hadzal Qur'an, kami tidak beriman kepada Al-Quran ini,
Qala ba'dhum in hada illa qaulul bashar. Bagian dari mereka berkata, bukanlah Al-Quran ini kecuali ucapan manusia. Qala Allah Subhanahu, Allah berfirman kepada orang yang berucap seperti itu, sa'uslihi saqar, saya akan memasukkannya ke dalam neraka saqar. Ya. Wa qala ba'dhum huwa syi'run. Ada sebagian yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah syair, adalah syair. Faqala Allah, maka Allah membantah hal tersebut, wa ma 'allamnahu asy-syi'ra wa ma yanbaghi lahu in huwa illa dzikrun wa Qur'anun mubin. Tidaklah kami mengajarkan syair itu kepadanya dan tidak pantas untuknya mempelajarinya. Sungguhnya Al-Quran itu adalah zikir. Sungguhnya dia adalah zikir dan Quran yang mubin, yang sangat jelas. Iya. Kata Ibnu Qudamah, "Falamma nafallahu anhu annahu syi'run wa asbatahu Qur'anan lam yabqa syubhatan atau lam yubqi syubhatan." Nah, lam yabqa syubhatun lidhi lubbin fi anna al-Qur'an huwa hadha al-kitab al-arabiy alladhi huwa kalimatun wa hurufun wa ayat. Lianna ma laysa kadzalika la yaqulu ahadun innahu syi'r. Tatkala Allah menafikan bahwa Al-Quran ini bukan syair dan Allah tetapkan dia sebagai Al-Quran, maka tidak ada lagi syubhat, tidak lagi kesamaran di sini bagi orang yang mempunyai hati. Ya. Maksudnya orang yang hatinya hidup masih bisa menerima nasihat. Kalau hatinya sudah penuh dengan hawa nafsu, maka dia tidak bisa menerima kebenaran. Iya. Tidak bisa menerima kebenaran. Karena itu asalnya seorang muslim pada setiap masalah dia berusaha untuk mendengarkan al-haq dan mencarinya, dan dia menanamkan di dalam jiwanya kapan dia mengetahui al-haq itu dia akan mengikutinya. Sebab manusia hanya dibagi menjadi dua maqam dalam Al-Quran. Hanya disebut dua kedudukan manusia di dalam Al-Quran. Allah berfirman, "Fa in lam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum." Kalau mereka tidak menjawab seruan engkau Nabi Muhammad, maka ketahuilah sungguhnya mereka itu mengikuti hawa nafsu. Jadi hanya disebut dua golongan manusia saja. Satu maqam istijabah, dia menjawab seruan Rasul. Yang kedua dia mengikuti hawa nafsu. Ya. Orang yang mengikuti hawa nafsu ini tidak bermanfaat padanya nasihat, tidak bermanfaat padanya peringatan. Walaupun ayat-ayat itu datang, argumen ditegakkan, hujah yang sangat jelas mereka lihat. Ya, sebagaimana sebagian kaum musyrikin, ya, Abu Jahal, Abu Lahab, mereka melihat al-haq. Bahkan kaum musyrikin di Makkah menantang Rasulullah, ya, supaya bulan itu dibelah menjadi dua. Ya. Maka Nabi SAW berdoa kepada Allah dan bulan terbelah menjadi dua. Mereka menyaksikan bulan itu terbelah menjadi dua. Kaum musyrikin menyaksikannya, tapi karena memang dasarnya mengikuti hawa nafsu, maka itu tidak menjadi peringatan, tidak menjadi sebab mereka beriman. Iya. Karena itu kata Ibnu Qudamah, ya, dengan penjelasan ayat-ayat ini, maka tidak ada lagi kesamaran bagi orang yang memiliki hati bahwa Al-Quran inilah kitab Arabi yang terdapat dalamnya kalimat-kalimat, huruf-huruf dan ayat-ayat. Iya. Nah, sebab apa yang bukan seperti itu, maka seorang tidak mengatakannya sebagai syair. Iya. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa qala azza wa jalla, dan Allah azza wa jalla berfirman, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wa lahu syuhada'akum min dunillah. Ya. Kalau kalian ragu pada apa yang kami turunkan terhadap hamba kami, maka datangkanlah sebuah surah yang semisal dengannya. Ya.
Dan panggillah seluruh saksi-saksi kalian yang membantu kalian. Kalau memang kalian termasuk orang-orang yang jujur. Nah, sekarang ditantang orang-orang kufar dan seluruh lapisan dan bentuknya ditantang untuk mendatangkan Al-Quran, satu surah saja semisal dengan ini. Nah, dan ini menunjukkan bahwa dia adalah surah yang berisi kalimat-kalimat, ayat-ayat, ya, huruf-huruf, itu jelas. Andai kata memang tidak ada kalimat, ayat-ayat, huruf-hurufnya, maka tidak ada faedah menantangnya di sini. Didatangkan dengan semisal dengannya. Nah itu kata Ibnu Qudamah, wala yajuzu an yatahaddaru bil isyani bimithli ma la yudra ma huwa wala yuqal. Ya, maka bukan hal yang boleh dikatakan bahwa Allah menantang mereka untuk mendatangkan sesuatu yang tidak diketahui dan tidak bisa dipahami. Ya. Pendalilan lainnya kata beliau, qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa idza tutla 'alaihim ayatuna bayyinatin qala alladziina la yarjuna liqa'ana ائti bi Qur'anin ghairi hadza aw baddilhu qul ma yaqulu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi. Apabila dibacakan kepada orang-orang kafir itu ayat-ayat kami yang jelas, maka berkatalah orang-orang yang tidak menghendaki kehidupan, orang-orang yang tidak menghendaki perjumpaan dengan kami. Mereka berkata, datangkan dengan Al-Quran selain ini, atau gantilah Al-Quran itu. Nah, maka Allah perintah kepada Nabi-Nya, qul, katakan wahai Muhammad, jawab mereka, tidaklah pantas saya mengganti Al-Quran itu dari diri saya sendiri. Nah, sisi pendalilannya kata Ibnu Qudamah, asbata anna al-Qur'ana wal ayat allati tutla alaihi. Maka di dalam ayat ini dijelaskan, Allah tetapkan bahwa Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang dibacakan kepada mereka. Jadi ayat-ayat dibacakan. Wa qala ta'ala bal ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Dalil berikutnya bahwa Al-Quran itu terdiri dari surah, ayat, huruf. Dan Allah Ta'ala berfirman, bahkan dia, yaitu Al-Quran, adalah ayat-ayat yang jelas di dalam dada-dada orang-orang yang berilmu. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, ini dalil berikutnya, innahu laqur'anun karim fi kitabin maknun la yamassuhu illa al-mutahharun. Sungguhnya dia adalah Al-Quran Al-Karim, Quran yang mulia, fi kitabin maknun, dalam kitab yang maknun. Tidak ada yang menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Orang-orang yang disucikan di sini maksudnya adalah para malaikat. Ba'da aqsama ala dzalik, setelah Allah bersumpah di atas hal ini. Ini ayat surah Al-Waqiah didahului dengan sumpah. Fala uqsimu bi mawaqi'in nujum dan seterusnya, bersumpah. Oke. Maka Allah bersumpah bahwa dia adalah Al-Quran Al-Karim. Di kitab, dalam sebuah kitab, menunjukkan bahwa dia adalah kitab. Ya. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, kaf ha ya ain qaf. Dan Allah berfirman, hamim ain sin qaf. Ya. Ini ayat yang pertama dari surah Maryam dan ayat yang pertama dan kedua dari surah Asy-Syura. Kenapa dia bawakan ini? Huruful muqatta'ah. Ya. Disebutkan bahwa waqtataha 29 suratan bil hurufil muqatta'ah. Allah membuka 29 surah dengan huruf-huruf yang muqatta'ah ini. Huruf-huruf yang terputus sebab dibacaannya itu diputus bacaannya. Memang tertulis bersambung tapi dibacaannya diputus. Ya. Kaf ha ya ain sad kalau dibaca dilengkapkan kaf ha ya ain sad, dilengkapkan. Dia sebut huruf apa? Huruf muqatta'ah. Nah, jelas ya? Ya. Demikian pula setelahnya hamim seperti itu, hamim. Yang mimnya 6 harokat. Kalau seluruh huruf muqatta'ah itu dibaca 6 harokat. Kalau dia dipanjangkan kecuali 5 huruf. Ya.
dan huruf ain itu ada dua bacaan. Kalau di qiraat yang kita baca secara umum, di bacaan yang kita baca dari riwayat Hafs, boleh 6 harokat, boleh 4 harokat. Ya, tergantung dia membaca bacaan apa. Bacaan pakai mat yang dipanjangkan atau mat yang dipendekkan. Ya. Nah, maka ini disebut dengan huruf. Semua orang kalau dibacakan ini hamim, kita apa namanya? Mereka akan sebut itu huruf, kan begitu? Maka ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu dengan apa? Dengan huruf. Kemudian dalil berikutnya diriwayatkan dari hadis, kata beliau rahimahullah taala, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a al-Qur'ana fa'araba falahu bi kulli harfin minhu ashru hasanat. Wa man qara'ahu wa lahana fihi falahu bi kulli harfin hasanah." Nah, kata penulis hadis yang sahih, beliau sebut ini hadis sahih. Ya, tapi yang benarnya ini hadis yang lemah ya, hadisnya lemah. Nah, siapa yang membaca Al-Quran, kemudian dia fasihkan cara membacanya, maka setiap hurufnya dia dapat 10 pahala. Siapa yang membaca Al-Quran, kemudian dia lahan di dalamnya. Lahan itu artinya ada kesalahan baca. Nah, kesalahan baca di dalamnya. Dan lahan itu di kalangan ahli tajwid ada 2 macam. Ya. Ada lahan jari dan ada lahan khafi. Ada yang sangat nampak dan ada yang tersembunyi. Ya, kalau dia lahan salah di dalam membacanya, falahu bi kulli harfin hasanah, maka setiap hurufnya dia dapat 1 pahala. Tapi ini hadisnya lemah ya. Hadisnya lemah. Ya, yang sahihnya yang saya bacakan tadi hadisnya di awal pertemuan dari Ibnu Mas'ud, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasan, wal hasanatu bi asyri amsalha." Siapa yang membaca 1 huruf dari Al-Quran, dia dapat 1 pahala, dan 1 pahala itu sebanding dengan 10 yang semisal dengannya. Ya. Alif lam mim, saya tidak katakan alif lam mim 1 huruf, tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim apa? 1 huruf. Sebut dengan apa? Dengan huruf. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'ana qabla an ya'tiya qaumun yuqimuna hurufa iqamat as-sahmi la yujawizu taraqiyahum yata'ajjaluna ajrahum wa la yata'ajjaluna." Nah, ini hadis disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Kata Nabi, bersabdalah kalian atau bacalah Al-Quran. Bacalah Al-Quran. Sebelum datang nanti suatu hari, atau sebelum datang satu kaum, mereka menegakkan huruf-hurufnya seperti menegakkan apa? Seperti mereka meluruskan anak panah. Ya. Anak panah itu kalau cocok dipakai dia harus lurus, betul-betul lurus, seimbang, baru bisa dipakai, bermanfaat. Itu anak panah. Maka Nabi kabarkan akan datang nanti ada orang ketika membaca Al-Quran, huruf-hurufnya betul-betul lurus dia baca, tajwidnya betul-betul sempurna. Ya, tapi dia tidak memahami isinya. Dia baca tidak melewati tenggorokannya, sekedar apa? Membaca saja. Tidak turun ke hatinya, dia tidak pahami kandungannya. Ya. Mereka ingin mempersegera pahalanya dan tidak ingin mengakhirkannya. Nah, sisi pendalilannya di sini mereka menegakkan huruf-hurufnya, disebut dengan apa? Huruf-huruf. Itu sisi pendalilan penulis. Wa qala Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma, "I'rabul Qur'an ahabbu ilaina min hifdzi ba'd hurufi." Ini asar juga dari Umar bin Khattab dan Abu Bakar, membaca Al-Quran dengan jelas, dengan fasih itu lebih kami cintai daripada menghafal sebagian dari hurufnya. Tapi ini ada kelemahan ya, asar ini lemah. Wa qala Ali radhiyallahu anhu, "Man kafara bi harfin minhu faqad kafara bihi kulli." Siapa yang kafir terhadap 1 huruf dari Al-Quran, maka dia telah kafir terhadap Al-Quran itu seluruhnya. Nah, ini nisbatnya kepada Ali bin Abi Thalib dipertanyakan. Tapi mana ucapan ini adalah ucapan yang benar. Ucapan ini adalah ucapan yang benar. Siapa yang kafir terhadap Al-Quran, walaupun 1 huruf, maka dia telah kafir kepada seluruh Al-Quran ini. Ya. Jadi ini dalil-dalil dari ulama.
semua pendalilan ini beliau bawakan hanya untuk menegaskan apa? Beliau ingin menegaskan bahwa kalam Allah itu dengan huruf dan dengan apa? Dengan suara. Al-Quran itu dengan huruf dan dengan Al-Quran itu terdiri dari ahruf, huruf-huruf. Ada kalimat-kalimat, ada surah, ayat-ayatnya, ada surahnya. Ya, ini semua dalil-dalil yang beliau bawakan. Setelah itu beliau menyebutkan kesepakatan. Sebab ini adalah hujjah, sisi pendalilan yang lain. Kata beliau, wattafaqal muslimuna ala addi suwaril Quran wa ayatihi wa kalimatihi wa hurufihi. Dan telah sepakat kaum muslimin di dalam menghitung, ya, di dalam menghitung surah Al-Quran, menghitung ayat-ayatnya dan menghitung huruf-hurufnya. Ya. Kalau kita buka pembahasan ulumul Quran, kita akan ketemukan para ulama menghitung surah Al-Quran. Surah Al-Quran 114 surah. Dihitung ayat-ayatnya, saya sudah isyaratkan tadi. Bahkan kalimatnya berapa kalimat dalam Al-Quran dihitung. Kalimat yang paling pertengahan di Al-Quran yang mana? Coba diterangkan. Yaitu kalimat apa? Falyatalattaf. Itu yang paling pertengahan. Ya. Bisa diketahui yang mana pertengahan bahkan. Wa hurufi, berapa jumlah huruf dalam Al-Quran juga dihitung oleh para ulama. Ya. Jelas? Kata beliau, wala khilafa bainal muslimina fi anna man jahada min al-Qur'ani suratan aw ayatan aw kalimatan aw harfan muttafaqan alaihi annahu kafir. Dan sepakat kaum muslimin bahwa siapa yang mengingkari dari Al-Quran sebuah surah atau sebuah ayat, sebuah kalimat, sebuah huruf yang disepakati. Di kalimat huruf beliau simpan kalimat apa? Disepakati. Sebab penyebutan huruf ini tergantung qiraatnya di mana. Ada sebagian qiraat berbeda penyebutannya. Nah, seperti misalnya, ya, kita membaca surah Wailul likulli humazatil lumazah alladhi jama'a malan apa? Wa'addada. Itu bacaan kita, alladhi jama'a malan wa'addada. Dibacaannya Ibnu Amir Al-Kisai dan juga dibacaan Hamzah. Itu dibaca alladhi jama'a malan wa'addada, bukan jama'a, tapi jama'a malan wa'addada. Jelas? Ada tambahan apa? Tasydid. Ini tambahan satu huruf. Jelas? Jelas sampai sini? Tambahan satu huruf. Ini dua qiraat. Karena itu beliau kasih kalimat yang disepakati, huruf yang disepakati. Semua ahli qiraat sepakat, dia ingkari, maka ini apa namanya? Dianggap kafir. Jelas? Kalau di sebagian qiraat itu belum tentu dilihat apa jenis pengingkarannya bagaimana. Kata beliau, wa fi hadza annahu kafir wa fi hadza hujjatun qati'ah ala annahu huruf. Dan di dalam uraian ini adalah hujjah yang sangat tegas, ya, yang memutuskan seluruh perselisihan bahwa huruf itu, bahwa Al-Quran itu terdiri dari huruf-huruf. Nah, jadi ini pendalilan dari Ibnu Qudamah rahimahullah taala, beliau meluas menjelaskannya untuk menekankan masalah ini. Baik, selesai sudah kita menjelaskan tentang masalah sifat kalam, kemudian menjelaskan bahwa Al-Quran dari kalam Allah Azza wa Jalla. Sekarang saya akan masuk ke pembahasan berikutnya. Kata Ibnu Qudamah rahimahullah taala, fasl penjelasan. Ini tentang masalah ru'yah. Kaum mukminin melihat Allah pada hari kiamat. Iya. Kata Ibnu Qudamah rahimahullah, wal mu'minuna yarawna rabbahum fil akhirah bi absarihim. Dan kaum mukminin mereka melihat Rabb mereka pada hari akhirat bi absarihim, dengan mata-mata kepala mereka. Ya. Ingat ya, melihat dengan apa? Mata kepala, bukan melihat dalam hati. Melihat dengan mata kepala. Wa yazurunahu, dan mereka akan berziarah, berkunjung kepada Allah. Ini sudah kita sebutkan ya, bahwa konteks ini berziarah ini ada di dalam hadis apa? Hadisnya lemah. Ya. Para ulama kita, mereka dalam menetapkan akidah berdalilkan dengan hadis. Ya, berdalilkan dengan hadis. Jelas? Ayat dan hadis. Maka begitu berdalil dengan hadis, dilihat dari pembahasan hadis yang dipakai. Kalau memang hadisnya lemah, dikatakan lemah. Kalau dia lemah, tidak dibangun di atasnya hukum. Jelas? Sama dengan misalnya Imam Al-Barbahari, beliau berkata, dan setiap nabi punya telaga.
Ya. Untuk Nabi Saleh telaganya adalah tetek ontanya. Nah, ini ucapan Imam Al-Barbahari, beliau berdalilkan dengan hadis yang sangat lemah. Ya, karena itu kita tidak membangun di atasnya keyakinan karena hadisnya apa? Lemah. Ya. Dan alim ulama berbeda pandangan dalam menilai hadis itu adalah hal yang wajar. Hal yang wajar. Sebab keahlian alim ulama kita itu tidak semuanya setingkat di dalam masalah pemahaman hadis misalnya. Tidak selamanya setingkat dalam pemahaman fikih. Jadi kalau ada perbedaan dalam hal itu adalah hal yang hendaknya dimaklumi. Hal yang hendaknya apa? Dimaklumi. Ya. Tapi ini bukan menjadi masalah bagi seorang penuntut ilmu. Sebab ilmu hadis semuanya lengkap. Ilmu fikih semuanya lengkap. Ya, jadi ingin mengukur kebenaran dari yang perselisihan yang ada itu adalah hal yang mudah. Itu adalah hal yang mudah. Nah, dan hadis yang beliau pakai di sini sebagaimana yang telah kita terangkan ada kelemahan. Wa yukallimuhum, dan Allah berbicara kepada mereka. Wa yukallimunahu, dan mereka berbicara kepada Allah. Ini sudah kita terangkan. Ya, yang ingin kita fokuskan di sini pembahasan bahwa kaum mukminin akan melihat Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Ya. Dan mereka melihat Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Itu harus diuraikan di sini dan saya akan merinci dalil-dalilnya. Yang pertama yang ingin saya jelaskan bahwa kaum mukminin melihat Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat itu di dua tempat. Di dua tempat. Tempat yang pertama di Arafat al-Qiyamah. Di padang mahsyar. Ya. Ini tempat yang pertama. Dan tempat yang kedua di sorga. Tempat yang kedua apa? Di sorga. Nah, dan dalil tentang hal ini akan diterangkan. Jelas? Kemudian yang kedua yang ingin saya terangkan di sini, bahwa melihat Allah, pembahasannya melihat Allah ini pada hari kiamat pembahasannya. Kalau di dunia, apakah ada seorang yang bisa melihat Allah di dunia? Hah? Jawabannya melihat Allah di dunia dalam keadaan terjaga itu adalah hal yang tidak mungkin. Hal yang apa? Tidak mungkin. Ya, dan tidak bisa dilihat. Siapa yang berkata bahwa dia melihat Allah, atau dia berkeyakinan bahwa dia melihat Allah dalam keadaan terjaga, sadar di dunia ini, maka itu dianggap kafir oleh para ulama, sebab dia menyelisihi kesepakatan, menyelisihi ayat Al-Quran. Nah, dan menyelisihi hadis Rasulullah SAW. Ayat Al-Quran, Nabi Musa alaihissalam meminta supaya melihat Allah, tapi ya Nabi Musa tidak bisa melihatnya. Bahkan dia tersungkur pingsan. Dan saya akan terangkan insyaallah ayatnya. Ya, dalil yang kedua adalah hadis Rasulullah diriwayatkan oleh Imam Muslim dan sebagian sahabat Nabi. Rasulullah SAW bersabda, "Ta'allamu annakum lan taraw rabbakum hatta tamutu." Ketahuilah bahwa kalian tidak akan bisa melihat Rabb kalian sampai kalian mati. Ya, jadi batas sampai mati tidak bisa melihat Allah. Dalam keadaan apa? Dalam keadaan terjaga, sadar. Ya, karena itu dari kelompok sufi, tasawuf yang mengatakan dia melihat Allah dalam keadaan sadar, dia sambil zikir, dia melihat Allah. Ya. Nah, maka ini sufi ekstrim. Mereka jauh dari penamaan keislaman. Ya. Sebab para ulama sepakat orang yang mengatakan melihat Allah dalam keadaan terjaga itu dianggap kafir, keluar dari Islam. Jelas sampai sini? Baik. Kemudian yang ketiga, masalah melihat Allah dalam mimpi. Apakah mungkin Allah dilihat dalam mimpi? Ya. Apakah mungkin Allah dilihat dalam mimpi? Nah, ini pembahasan dibangun di atas hadis Rasulullah SAW di mana Nabi bersabda, "Ra'aitu Rabbi fi ahsani surah." Saya melihat Rabbku di atas surah yang paling indah. Yang melihatnya di atas surah yang paling apa? Indah. Dan ini disebut oleh para ulama dalam keadaan apa? Mimpi. Ya, dalam keadaan tertidur. Nah, karena itu para ulama ya, menyebutkan, dan ini tidak ada yang mengingkarinya, ini disebut oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan dari ulama kita di masa ini, ya, Syekh bin Baz rahimahullah menjelaskannya, Syekh Ibn Utsaimin, Syekh Muqbil, Syekh Shalih Al-Fauzan, Syekh Abdullah Ar-Raji, semuanya menjelaskan bahwa melihat Allah dalam mimpi itu adalah hal yang mungkin. Hal yang mungkin. Ya.
Tapi ini maklumi, melihat sesuatu di dalam mimpi itu tentunya tidaklah bisa disamakan dengan melihat hakikatnya di alam nyata. Ya, jelas ya, apa saja yang dilihat dalam mimpi tidak mungkin sama dengan apa yang dilihat di mana? Di alam nyata. Ya. Dan dari keterangan para ulama berdasarkan dalil dalam masalah ini, ya, seorang mukmin melihat Allah di dalam mimpinya. Kalau dia melihat sesuai dengan kadar keimanannya. Ya, sesuai dengan kadar keimanannya. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di atas puncak keimanan, beliau berkata, saya melihat Rabbku di atas surah yang paling indah. Di atas surah yang paling indah. Baik, ini sudah 3 pembahasan. Pembahasan berikutnya, apa dalil-dalil bahwa Allah akan dilihat pada hari kiamat? Sini penulis sebutkan dalilnya. Qala Allah Ta'ala berfirman, wujuhun yawma idzin nadhirah. Wujuhun, wajah-wajah, yawma idzin, pada hari itu ya, hari kiamat, nadhirah, dalam keadaan berseri-seri, sangat indah, bergembira. Nah, ila rabbiha nadhirah, mereka melihat kepada Rabbnya. Ya, mereka melihat kepada Rabbnya. Nah, di sini nadhirah, ya, bermakna melihat dengan mata. Sebab disebutkan sebelumnya apa? Wajah-wajah, kan kaitannya dengan mata. Ya, kenapa wajah itu berseri? Karena dia melihat sesuatu yang menyejukkannya. Ya, sesuatu yang menyejukkannya. Dan ini terdapat penetapan bahwa kaum mukminin akan melihat Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Dan di dalam ayat yang mulia ini penjelasan bahwa melihat kepada Allah itu adalah kenikmatan yang luar biasa. Kenikmatan yang apa? Luar biasa. Ya. Kenikmatan yang sangat besar bagi kaum mukminin. Nah, bahkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, ketika penduduk surga sudah masuk ke dalam surga, semuanya sudah masuk ke dalam surga, diberikan haknya masing-masing. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inginkan kalian saya tambah?" Maka mereka berkata, "Wahai Rabbku, apalagi tambahan bagi kami? Kami sudah diberi kenikmatan yang sedemikian besarnya." Maka mereka pun melihat kepada Allah, dan itu adalah kenikmatan yang paling besar. Kenikmatan yang paling besar. Ya. Ini di antara dalil. Dalil yang kedua yang disebut oleh Ibnu Qudamah, wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, "Kalla innahum an rabbihim yawma idzin lamahjubun." Kalla, sekali-sekali tidak. Sungguhnya mereka, yaitu orang-orang kafir itu, an rabbihim, dari Rabb mereka, yawma idzin, pada hari itu, lamahjubun, mereka tertirai. Mereka tertirai. Jadi ayat ini dijelaskan bahwa orang kafir pada hari kiamat itu tidak bisa melihat Allah karena mereka tertirai. Ya. Artinya selain kafir tertirai atau tidak? Hah? Tidak tertirai, kan begitu, bisa melihat. Nah, itu sisi pendalilannya. Nah, karena itu kata Ibnu Qudamah, "Falamma kujiba ulaika fi halis sukh fi halis sakhat dalla ala anna al-mu'minina yarawnahu fi halir ridha wa illa lam yakun bainahuma farqun." Kata Ibnu Qudamah, begitu mereka ditirai tidak melihat, mereka ditirai tidak melihat pada saat mereka dimurkai, maka ini menunjukkan bahwa kaum mukminin di saat mereka diridhai, mereka pasti melihat Allah. Ya. Kalau tidak begini pemahamannya, berarti tidak ada perbedaan. Kalau tidak ada perbedaan, untuk apa? Ini disebutkan dalam Al-Quran. Jelas ya? Ini cara pendalilan Imam Syafi'i, Imam Malik, Ibnu Qudamah dan selainnya, mereka berdalilkan dengan ayat untuk menunjukkan dan menetapkan bahwa Allah dilihat pada hari kiamat. Baik, ini 2 ayat saja disebut. Saya akan tambah ayat-ayat yang lainnya. Ya, saya akan tambah 3 ayat lagi. Ya, supaya genap 5. Ayat yang ketiga adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah." Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia, dia akan mendapatkan al-husna, akan mendapatkan al-husna, yaitu surga. Wa ziyadah, dan mendapatkan tambahan. Sudah dapat surga, dapat lagi tambahan. Apa tambahan ini?
Ya, tambahan ini diterangkan di dalam hadis Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa tambahan yang dimaksud adalah melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dalil yang ketiga. Dalil yang keempat, ya. Dalil yang keempat adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Ya. Allah itu tidak bisa diliput oleh pandangan mata. Tapi dialah Allah yang meliput pandangan mata. Ya. Perhatikan sisi pendalilan. Saya ingin memberikan sisi-sisi pendalilan yang detail. Sebab ini ayat-ayat ini dipakai oleh ahlul bidah untuk mengingkari ru'yah. Ya. Sebaliknya ahli sunnah memakai dalil itu untuk menetapkan Allah dilihat. Lihat ya bagaimana detailnya pendalilan. Ya. Ahlul bidah memakai ayat ini, mereka katakan Allah tidak bisa dilihat. Dalilnya karena Allah mengatakan Allah tidak bisa diliput oleh pandangan mata. Ya. Dialah Allah yang meliput pandangan mata ini. Nah, ini pendalilannya ahlul bidah. Tapi ahli sunnah mengatakan bahwa dari ayat terdapat penetapan bahwa Allah dilihat pada hari kiamat. Sebab di dalam ayat yang dinafikan apa? Ya. Adalah meliput Allah. Meliput itu artinya dilihat dari seluruh sisi. Itu namanya al-idrak. Ya kalau dilihat dari seluruh sisi, memang tidak ada. Ahli sunnah tidak menetapkan. Ya. Ahli sunnah tidak menetapkan bahwa Allah dilihat dari seluruh sisi. Nah, mereka hanya menerapkan, mereka melihat kepada Allah, melihat kepada wajah Allah dengan bahasa ru'yah. Dan ru'yah itu tidak melihat seluruhnya, tidak melihat seluruhnya. Ini tiang misalnya, saya lihat tiang. Tiang ini segi 4. Ya. Saya dari tempat saya sekarang, saya cuma melihat 2 sudut saja yang ada di depan saya. 2 sudut yang lainnya tertutup, saya tidak lihat. Saya melihatnya ini disebut apa? Disebut ru'yah. Kalau tiang ini seluruhnya saya lihat, yang 4 sudutnya, bawah dan atasnya, semuanya saya saksikan, maka ini dinamakan idrak. Saya sudah meliput dia. Ya, melihatnya meliputi pandangan kepada tiang ini. Di kalimat idrak di dalam ayat. Jadi melihat seluruhnya itu yang dinafikan di dalam ayat. Sebab tidak mungkin dilihat seluruhnya. Ya. Tapi kalau melihat, ya, melihat wajah Allah, ya, maka ini ditetapkan oleh ahli sunnah. Itu yang mereka tetapkan. Jelas ya? Nah, ini dalil yang keberapa? Dalil yang keempat. Dalil yang kelima adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala tentang kisah Nabi Musa. Ya. Alaihi salam. Falamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh. Qala rabbi arini anzur ilayk. Qala innaka lan tarani walakin anzur ila al-jabal fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Falamma tajalla rabbuhu lil-jabal ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Ya. Begitu Nabi Musa alaihi salam datang ke miqat kami, dan Rabb-Nya berbicara kepadanya. Maka Nabi Musa berkata, wahai Rabb-ku, biarkan saya melihat kepadamu. Nabi Musa ingin apa? Memohon kepada Allah supaya melihat kepada Allah. Allah berfirman, lan tarani, engkau tidak melihat saya, tidak akan melihat saya. Ya. Tidak akan melihat saya. Ini oleh ahli bidah. Ya. Ayat ini mereka pakai sebagai ayat untuk menafikan ru'yah. Sebab di dalam ayat dikatakan lan tarani, lan katanya. Lan artinya apa? Tidak akan melihat. Engkau tidak akan melihat. Kalau begitu selama-lamanya tidak akan dilihat. Ya. Ini pendalilan mereka. Dan ini pendalilan yang keliru. Keliru dari sisi bahasa, keliru dari sisi memahami konteks ayat. 2 kekeliruannya. Ya, kelirunya kuadrat pangkat 2. Ya. Asalnya begitu, orang berdalilkan pakai ayat, pakai ini, pemahamannya ayatnya benar, tapi pemahaman dia yang miring. Ya. Pemahamannya yang miring. Dia memakai ayat lan tarani, engkau tidak melihat. Pertama dari sisi bahasa, kenapa saya katakan keliru? Sebab kata lan di dalam bahasa Arab itu tidak mutlak menunjukkan tidak akan sama sekali. Ya. Dia bukan penafian selama-lamanya. Kata lan itu. Siapa yang mengatakan itu penafian selama-lamanya, itu adalah pendapat lemah
di kalangan pakar bahasa. Kata Imam Ibnu Malik, ahli bahasa, antum tahu semua Alfiyah Ibnu Malik. Kata Imam Ibnu Malik dalam bukunya Al-Kafiyah, wa man ra'a an-nafya bilan mu'abbala fa qawluhu urdud wa siwahu urdud. Katanya siapa yang berpendapat bahwa penafian menggunakan lan itu adalah penafian selamanya, maka pendapat itu hendaknya kamu tolak. Yang kau kuatkan pendapat selain dari yaitu pendapat yang mengatakan bukan penafian selamanya. Jadi kalau dikatakan lan ati saya tidak akan datang, lan misalnya, bukan artinya selama-lamanya tidak datang. Mungkin saja dia akan datang. Mungkin dia apa? Akan datang. Ini dari sisi bahasa. Kemudian dari sisi konteks ayat, mereka juga salah memahami. Sebab di dalam ayat dikatakan, ketika Nabi Musa berkata, Rabbi arini amdur ilaih. Wahai Rabbku, biarkan saya melihat kepadamu. Maka Allah berfirman apa? Lan tarani, engkau tidak akan melihatku. Walakin indur ilal jabal. Tapi lihatlah ke gunung. Ini istaqarra makanahu fasawfa tarani. Kalau gunung ini tetap di tempatnya, saya menampakkan diriku dan gunung tetap di tempatnya, maka engkau akan melihatku. Jadi Allah tidak menafikan mutlak, tapi diberikan syarat. Kalau gunung tetap tidak bergerak, maka apa? Engkau akan melihatku. Ini syarat yang mungkin atau tidak? Mungkin, kan begitu? Ya kalau syarat yang mungkin, berarti Allah mungkin untuk dilihat. Karena itu ini salah, timpang di dalam memahami ayat namanya. Karena itu dari ayat ini ahli sunnah berkata bahwa yang dinafikan di sini Nabi Musa tidak mampu melihatnya sebab pandangan manusia di dunia ini tidak akan sanggup untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala itu wajahnya penuh dengan cahaya yang sangat elok dan agung. Cahaya-cahaya ini Rasulullah sebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, andai kata disingkap oleh Allah, la ahraqat subuhatu wajhihi man laha ilaihi basaruhu min khalfihi. Maka keelokan wajahnya, cahaya dari wajahnya ini akan membakar makhluk hingga akhir pandangan Allah. Kalau akhir pandangan Allah, gimana caranya? Yang dari luput dari pandangan Allah. Kalau Allah singkap, habis semuanya. Jelas? Karena itu di kejadian ayat, falamma tajalla rabbuhu lil jabal, begitu Rabbnya mulai menyingkap, menampakkan dirinya kepada gunung, apa yang terjadi pada gunung? Gunung itu pun hancur berkeping-keping. Dan Nabi Musa tersungkur pingsan. Nah, baru setelah itu Nabi Musa sadar, falamma nataqa, ia pun bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan berani meminta lagi. Jelas sampai sini? Nah, maka ini pendalilan bahwa melihat Allah itu mungkin. Karena itu, ini dari nikmat yang sangat besar. Di dunia, pandangan manusia sangat lemah. Tapi di akhirat, pandangannya akan diperkuat. Sebab seluruh manusia, pandangannya diperkuat pada hari itu. Fabasaruka al-yawma hadid. Pandanganmu pada hari itu akan menjadi sangat tajam. Dia akan tajam melihat, tajam memperhatikan amalan-amalannya, ingatannya akan ingat seluruh amalan yang pernah dilakukan. Walaupun dia sudah lupa sekarang, tapi di kehidupan akhirat semuanya dia akan ingat. Perbedaan. Maka Allah Subhanahu wa taala akan dilihat pada hari kiamat. Ini sudah 5 ayat ya. Saya terangkan. Baik, saya tambah ayat yang ke-6 supaya lengkap. Sebab ini ayat termasuk sisi-sisi pendalilan yang detail. Nah, dari sisi bahasa. Saya ingin sengaja saya sebutkan hal ini supaya anda tahu bahwa tidak sembarang berdalilkan dengan ayat-ayat. Itu ada pemahaman-pemahamannya. Dan para ulama detail dalam membahasakannya. Ayat yang ke-6 adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Ahzab. Tahiyyatuhum yawma idzin salam. Tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam. Tahiyat mereka, sanjungan pujian untuk mereka penduduk surga, hari mereka berjumpa dengan Allah adalah keselamatan. Yang mereka diberi selamat untuk kalian, keselamatan untuk kalian penduduk surga. Di sini yauma yalqaunahu, hari mereka berjumpa. Berjumpa di sini itu artinya hari mereka melihat dengan pandangan mata. Jelas? Sebab kalimat liqa dalam ayat ini menurut ahli bahasa hanya bermakna melihat dengan pandangan mata.
Demikian diriwayatkan oleh Ibnu Battah. Beliau meriwayatkannya dari Abu Abbas Ahmad bin Yahya yang dikenal dengan julukan Sa'lab. Ini pakar bahasa yang terkenal sekali. Beliau berkata bahwa sepakat seluruh ahli bahasa bahwa yang diinginkan di dalam ayat adalah melihat dengan pandangan mata. Ya, sebab di sini kalimat liqa itu berjumpa dengan tahiyah. Kalau berjumpa dengan tahiyah itu cuma punya satu makna. Punya makna melihat dengan pandangan mata saja. Ya, walaupun kalimat liqa dalam bahasa Arab itu kadang bisa bermakna menghadap langsung dan kadang bisa bermakna melihat. Ya, ini dalam bahasa Arab. Tapi khusus di sini di ayat ini dia tidak ada makna lain kecuali apa? Melihat dengan pandangan mata. Ya, perhatikan ya penggunaan kata. Kalau di kata ini, di ayat ini digunakan, maka maknanya melihat dengan pandangan mata. Kalau di ayat yang lain, mengandung dua kemungkinan. Ya. Jelas ya? Baik. Ini sebagian dari ayat-ayat yang menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala dilihat pada hari kiamat. Kemudian kata Ibnu Qudamah, beliau membawakan hadis, kata beliau, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innakum tarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar, la tudammuna fi ru'yatihi." Nah, ini bisa dibaca la tudammuna, bisa dibaca la tudammuna. Tidak tidak ditasydid mimnya. Sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan purnama ini. Kalian tidak terhalangi ya, di dalam melihatnya. Hadis sahih muttafaqun alaih. Nah, iya. Di dalam hadis ini Nabi SAW menggambarkan bahwa kaum mukminin akan melihat Allah. Dalam konteks riwayat yang lebih memperinci, ya, Nabi bertanya kepada para sahabat, tidakkah kalian lihat bulan ini di bulan purnama? Apa kalian tertidur dari melihatnya? Ya, dimaklumi ya, bulan purnama itu tidak tertutup apa? Awan. Orang akan melihatnya dengan mudah, matanya juga sejuk melihatnya, ya, dan indah sekali. Kan begitu? Maka kata Nabi, kalian akan melihat Rabb kalian. Bagaimana kalian? Melihat kepada bulan purnama ini tidak tertirai sama sekali. Ya. Kata Ibnu Qudamah, wa hadza tashbihun lirru'ya birru'ya la lil mar'i bil mar'i. Ini perumpamaan yang disebut oleh Nabi, ini perumpamaan tentang cara melihatnya. Bagaimana bulan ini dilihat sejuk, tidak tertirai, demikian pula Allah dilihat pada hari kiamat jelas, tidak ada tirai. Ya. Ini bukan mempersamakan antara yang dilihat dengan yang dilihat. Tidak dipersamakan antara bulan dengan Allah, tidak. Tapi hanya disebutkan perumpamaan tentang apa? Cara melihatnya. Ya. Inna Allah Ta'ala la syabiha lahu wa la nadhir. Sebab Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang serupa dengannya dan tidak ada yang sebanding dengannya. Baik. Ini ayat-ayat yang menjelaskan tentang sifat ru'ya, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan dilihat pada hari kiamat ya oleh kaum mukminin, dan mereka dilihat dan Allah dilihat oleh kaum mukminin di dua tempat, pada mahsyar dan di mana? Ya, di surga. Kalau di surga jelas seluruhnya kaum mukminin saja yang melihat, ya kan? Tapi kalau di padang mahsyar, nah di sini selain kaum mukminin apakah melihat atau tidak? Dimaklumi selain kaum mukminin ada kaum munafikin, ya, ada kaum kufar. Ya, karena itu para ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Ini masalah cabang namanya, bukan di dasar akidah. Kalau pokok akidah Allah dilihat pada hari kiamat, itu disepakati. Ini dirinciannya, ini masalah cabang namanya. Ini mungkin aja ada perbedaan pendapat. Dan yang benarnya di sini bahwa orang kafir itu tidak mungkin melihat Allah. Jelas ya? Berdasarkan ayat yang telah kita baca, mereka terpilih. Kalau kaum munafikin, iya mereka melihat. Mereka melihat. Tapi bukan pandangan yang menyejukkan seperti kaum mukminin. Kaum mukminin melihat Allah pandangan apa? Penuh dengan kenikmatan, kelezatan. Ya. Adapun mereka kaum munafikin tidak. Nah, pandangan yang merupakan siksaan untuk mereka. Ya. Mereka sangat khawatir. Ya, melihat Allah Subhanahu wa taala, sangat khawatir. Dan sangat takut. Ya. Jelas ini ya? Saya kira semua paham ya bahwa tidak semua memandang itu sejuk. Ya. Apakah setiap pandangan itu sejuk?
Ya jawabannya tidak. Kalau ada pencuri, buronan misalnya dicari-cari sama polisi, tiba-tiba ada yang ketuk pintu ternyata polisi, kira-kira dia sejuk melihat polisi depan pintunya? Ya. Tidak akan sejuk. Ya kalau begitu, pandangan belum tentu bermakna apa? Dia sejuk. Ya. Khusus untuk kaum mukminin saja pandangan yang nikmat ini. Wajah-wajah yang berseri-seri. Ya. Adapun kaum munafikin melihat, tapi itu siksaan untuk mereka. Siksaan untuk mereka. Baik. Ini kesimpulannya, sebenarnya ada uraian-uraiannya, ada dalil-dalilnya, tapi saya meringkas. Baik, kita pindah ke pasal berikutnya. Kata penulis rahimahullah taala faslun. Yang pasal pembahasan tentang takdir. Ya, sekarang beliau masuk menjelaskan tentang masalah takdir. Kata beliau, wa min sifatillah ta'ala annahu al-fa'alu lima yurid. Dari sifat Allah Ta'ala bahwa Allah Ta'ala itu ya, fa'alun, maha melakukan apa yang dia kehendaki. Maha melakukan apa yang dia kehendaki. Ini akan disebutkan dalilnya. Ya, dan ini saja kalimat fa'alun lima yurid. Ini ayat, sebuah ayat dalam Al-Quran. Sebuah ayat dalam Al-Quran di surah di surah Al-Buruj. Baik. Fa'alun lima yurid. Allah maha melakukan apa yang dia kehendaki. Wala yakunu syai'un illa bi iradati. Kata Ibnu Qudamah, tidak ada sesuatu pun yang terjadi di dunia ini, tidak ada sesuatu pun yang ditakdirkan kecuali Allah menghendaki. Wala yakhruju syai'un an masyiati. Tidak ada sesuatu pun yang keluar dari keinginan Allah. Pasti Allah menginginkannya sehingga dia ada dan terjadi. Walaysa fil alami syai'un yakhruju an taqdirihi wala yasduru illa an tadbirihi wala mahida anil qadaril maqdur. Ya. Kata beliau, dan tidak ada di alam ini sesuatu yang keluar dari takdir Allah. Apa saja yang terjadi semuanya adalah takdir Allah. Dan tidak ada yang muncul dari suatu apapun kecuali itu muncul dari pengaturan Allah. Allah yang mengaturnya. Dan tidak ada tempat untuk berlari, berpaling, meninggalkan takdir yang telah ditakdirkan, takdir yang telah ditentukan. Wala yutajawazu ma khutta fil lawhil mastur. Dan tidak akan mungkin ya, dilewati apa yang tercatat di dalam apa? Di dalam lembaran yang mencatat, di dalam lauh, ya, lauh papan untuk mencatat. Ya, kalimat lauh di sini itu lauh adalah al-lauhul mahfuz maksudnya. Lauhul mahfuz itu dari kata lauh. Lauh itu tempat menulis. Ya. Tempat menulis itu macam-macam, kadang dari papan, kadang dari batu, kadang dari kulit. Itu disebut lauh semua dalam bahasa Arab. Dan lauhul mahfuz ini kita nggak tahu dia terbuat dari apa. Yang jelas kita yakini bahwa itu semua takdir dicatat di situ. Jelas ya? Nah, kemudian kata Ibnu Qudamah, saya baca dulu ya ucapan beliau. Kata beliau, arada mal alam fa'ilu. Allah menghendaki apa yang dilakukan oleh makhluk ini. Ya, makhluk melakukan sesuatu berarti Allah menghendakinya. Walau aqamahum lama khalahu. Ya, andai kata mereka dijaga, ya. Misalnya mereka dijaga, tidak boleh melakukan ini, maka tidak mungkin mereka menyelisihi Allah. Kalau memang terjaga, tidak mungkin ada yang melakukan sesuatu Allah tidak kehendaki, tidak mungkin. Walau syaa yuti'uhu jami'an la ata'uhu. Andai kata Allah berkehendak, semua dari mereka menaati Allah, maka mereka pasti akan taat kepada Allah. Ya, khalaqal khalqa wa af'alahum. Allah menciptakan makhluk dan perbuatan-perbuatan mereka. Wa qaddara arzaqahum wa ajalahum. Dan Allah mentakdirkan rezeki mereka dan ajal mereka. Yahdi man yasha'u bi hikmati. Allah memberi hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki dengan hikmahnya. Nah, ini ucapan-ucapan Ibnu Qudamah. Terdapat di dalamnya poin-poin pembahasan yang sangat detail dalam masalah takdir. Dan tidak syah keimanan seorang hamba beriman kepada takdir kecuali dia meyakini apa yang disebut oleh Ibnu Qudamah ini. Ya. Saya akan merincinya supaya kita memahami hal tersebut. Baik.
Saya bacakan dulu ayat-ayat yang beliau sebutkan dalam hadis supaya bisa kita ulas pembahasannya. Kata beliau, qala Allah Ta'ala berfirman, la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah ditanya tentang apa yang dia lakukan. Mereka lah manusia yang ditanya. Qala Allah Ta'ala berfirman, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sungguhnya kami terhadap segala sesuatu kami ciptakan dengan takdir. Menunjukkan bahwa segala sesuatu yang terjadi ditakdirkan. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Dan Allah menciptakan segala sesuatu, kemudian ditakdirkan dengan sebenar-benar penakdiran. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabraha. Tidaklah ada musibah yang menimpa di dunia dan tidak pula pada diri kalian kecuali semuanya sudah tercatat dalam kitab sebelum terjadinya. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam, wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyqan haraja." Siapa yang Allah kehendaki dia mendapat hidayah, Allah akan lapangkan dadanya menerima keislaman. Dan siapa yang Allah kehendaki dia tersesat, Allah akan jadikan dadanya itu sempit, penuh dengan kesusahan. Perhatikan ya. Siapa yang Allah kehendaki dia beriman, siapa yang Allah kehendaki disesatkan. Berarti siapa yang mendapat petunjuk itu juga dengan kehendak Allah. Siapa yang tersesat juga dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kata beliau, warawa Ibnu Umar anna Jibril alaihi salam qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-iman qala tu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadari khairihi wa syarrihi. Qala Jibril sadaqta, rawahu Muslim. Ya. Ibnu Umar meriwayatkan bahwa Jibril alaihi salam berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa keimanan itu? Nah, ini hadis dari Umar ya, kan dari Ibnu Umar. Ibnu Umar meriwayatkan dari Umar. Harusnya begitu. Ya. Nabi bertanya, atau ditanya oleh Jibril, apa keimanan itu? Maka Nabi menjawab, iman, kamu beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, rasulnya dan hari akhirat, dan beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Kalau Jibril sadaqta, rawahu Muslim. Maka Jibril berkata, kamu telah benar. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, amantu bil qadari khairihi wa syarrihi huluwihi wa murrihi. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk, manis dan pahitnya. Nah, tapi ini ada kelemahan ya di konteks ini. Wa min du'a Nabi sallallahu alaihi wasallam allamahu al-Hasan ibn Ali alladhi allamahu al-Hasan ibn Ali yad'u bihi fi qunutil witr wa qini syarra ma qadait. Dan doa kunut yang diajarkan kepada Al-Hasan bin Ali, di dalam doa kunut itu di antaranya apa? Wa qini syarra ma qadait. Kalau dia sendiri dibaca wa qini, kalau banyak orang wa qina syarra ma qadait. Ya Allah, jagalah kami, jagalah saya dari kejelekan apa yang kamu telah takdirkan. Nah, ini sebagian dalil yang menunjukkan tentang takdir. Ya. Di sini ada sejumlah pembahasan dibahas oleh Ibnu Qudamah rahimahullah. Ya. Nah, tapi saya ingin globalkan pembahasan dengan cara yang lebih mudah dipahami. Saya katakan bahwa keimanan kepada takdir dibangun di atas 7 permasalahan. Ya. Keimanan kepada takdir dibangun di atas 7 masalah pokok yang harus diyakini. Ya. Siapa yang meyakini 7 masalah pokok ini, dia dianggap benar keimanannya dalam masalah takdir. Ya. Yang pertama, dia harus mengimani tentang kesempurnaan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan cakupan ilmu Allah mencakup segala sesuatu. Ya. Ini yang pertama. Dia harus meyakini bahwa segala yang ditakdirkan Allah mengetahuinya. Apa yang telah terjadi Allah mengetahuinya. Apa yang sedang terjadi Allah Maha mengetahuinya. Apa yang akan terjadi Allah Maha mengetahuinya. Jelas? Luas sekali ilmu Allah. Bahkan lebih luasnya lagi, Allah Maha mengetahui apa yang tidak akan terjadi.
Yang tidak akan terjadi ini, andai kata terjadi, bagaimana terjadinya? Allah juga Maha tahu. Ya. Allah Maha tahu. Nah, saya gambarkan ya betapa luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau bahasa yang saya sampaikan tadi, Allah Maha tahu apa yang telah terjadi, apa yang sedang terjadi, akan terjadi, saya kira mungkin adalah hal yang dimaklumi. Ya. Dan dalilnya sangat jelas sekali, wallahu bikulli syai'in alim. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ta'ala wa anna Allah bikulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bikulli syai'in ilma. Supaya kalian tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, Maha mampu atas segala sesuatu, dan ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Ya. Dan doa para malaikat, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Wahai Rabb kami, sesungguhnya ilmu dan rahmatmu meliputi segala sesuatu. Saya kira dalilnya jelas. Ya. Sisa kalimat saya terakhir. Allah Maha tahu apa yang tidak akan terjadi. Andai kata terjadi, bagaimana terjadinya? Allah Maha tahu. Ya. Subhanallah. Nah, ini saya beri contoh dari beberapa ayat dalam Al-Quran. Ya, waktu membatasi kita ya, saya ambil satu ayat. Ya, di surah apa? Al-A'raf. Allah Subhanahu wa taala di surah Al-An'am. Allah sebutkan penduduk neraka. Penduduk neraka, dia berharap dikeluarkan dari api neraka. Ya, mereka berkata, ya laitana nuraddu wa la nukadziba bi ayatina wa la nukadzibu bi ayatika wa nakuna minal mu'minin. Wahai yang dikata kami dikembalikan dan kami tidak mendustakan ayat-ayat Engkau dan kami tergolong kepada orang yang beriman. Ya. Ini penduduk neraka ingin kembali ke dunia. Ini perbuatan apa? Mungkin atau tidak? Tidak mungkin terjadi. Tidak mungkin terjadi. Tapi Allah tahu, andai kata ini terjadi, ya, andai kata mereka dikembalikan ke dunia, ya, andai kata terjadi, mereka dikembalikan ke dunia, Allah tahu apa yang akan mereka lakukan. Bagaimana terjadinya Allah tahu. Ya, jelas? Allah terangkan dalam ayat yang setelahnya. Ya. Bal badalahum ma kanu yukhfuna min qabl walau ruddu la'adu lima nuhu an. Ya. Allah firman bahkan mereka hanya menampakkan apa yang sebelumnya mereka sembunyikan. Kekafiran mereka tampakkan dalam bentuk seperti itu. Allah firman andai kata mereka dikembalikan. Ini penjelasan sesuatu yang tidak terjadi. Andai kata terjadi. Andai kata mereka dikembalikan, mereka akan kembali mengulangi perbuatan mereka melanggar. Allah tahu kalau mereka dikembalikan pasti akan sama perbuatannya. Ya. Lihat ya, betapa luas ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ada beberapa ayat dalam Al-Quran. Seperti ini konteksnya menjelaskan. Ya, baik. Jadi ini yang pertama ya. Keimanan yang pertama dalam masalah takdir, kita harus mengimani akan keluasan ilmu Allah dan cakupan ilmu Allah terhadap segala sesuatu yang ditakdirkan. Segala yang ditakdirkan pasti Allah mengetahuinya. Karena itu jangan ada yang menyangka ada sesuatu yang terjadi Allah tidak tahu. Ya. Siapa yang menyangka hal ini, maka dia dianggap kafir, keluar dari Islam. Kenapa? Mengingkari ilmu Allah. Inilah sebabnya kelompok Qadariyah yang pertama dikafirkan. Disebabkan karena itu. Mereka mengingkari ilmu Allah. Tahu kelompok Qadariyah yang pertama? Itu kelompok Qadariyah yang dimunculkan di Basrah oleh Ma'bad Al-Juhani. Ini diantara salah satu pencetusnya. Ya, Ma'bad Al-Juhani ini mengatakan Al-Amr Unuf, perkara itu baru terjadi. Artinya apa? Kalau sesuatu baru terjadi, Allah baru tahu. Sebelumnya Allah tidak tahu. Ini namanya mengingkari ilmu Allah. Ketika disampaikan ucapan Ma'bad Al-Juhani ini, disampaikan kepada Ibnu Umar, apa jawaban Ibnu Umar? Idza laqita haula'i fa'akhbirhum anni bari'un minhum wa hum bara'u minni. Walladhi nafsu Ibnu Umar biyadihi, law anna li ahadihim mithla Uhudin dhahaba fa'anfaqahu fi sabilillah ma qabila Allah minkum hatta yu'minu bil qadar. Hatta ma qabila Allah minhum hatta yu'minu bil qadar. Kata Ibnu Umar, kalau kamu jumpai mereka itu orang-orang yang berkata tentang takdir itu tadi, Ma'bad Al-Juhani dan kawan-kawannya, kalau kamu jumpai mereka, maka kabarkan kepada mereka bahwa saya Ibnu Umar berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dari saya. Demi Allah yang jiwa Ibnu Umar berada di tangannya. Andai kata salah seorang dari mereka punya emas satu gunung Uhud, kemudian emas ini dia infakkan di jalan Allah, maka Allah tidak akan menerima sedekah tersebut sampai mereka beriman kepada takdir. Ya,
Jadi mereka oleh Ibnu Umar dianggap kafir, jadi terima amalannya sampai mereka memperbaharui keimanannya, beriman kepada apa? Beriman kepada takdir. Ini karena mereka mengingkari ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas sampai sini? Maka ini tingkatan yang pertama yang harus dipahami. Kemudian yang kedua, derajat yang kedua, hal yang kedua dalam keimanan kepada takdir yang harus diimani. Ya. Kita harus mengimani bahwa segala yang ditakdirkan itu telah tercatat di Lauhul Mahfuz. Telah tercatat di mana? Di Lauhul Mahfuz. Tahu ya Lauhul Mahfuz? Ya. Lauhul Mahfuz itu adalah catatan yang mencatat seluruh takdir. Nah, sebab Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang itu. Inna Allah ya'lamu. Alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis sama' alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis sama'i wal ard. Inna dzalika fi kitab. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Bukankah kamu tahu bahwa Allah itu Maha mengetahui apa yang di langit dan apa yang di bumi? Seluruh hal tersebut telah tercatat di dalam sebuah kitab. Sungguhnya itu bagi Allah sangatlah mudah. Dan ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin." Dan segala sesuatu kami telah catat di dalam sebuah imam yang mubin, sebuah catatan yang sangat jelas. Iya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa innahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu, wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha." Ya, ya'lamu ma fil barri wal bahr, wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. Di sisi Allah kunci-kunci al-ghaib. Allah Maha mengetahui apa yang terjadi di daratan dan di lautan. Apa yang jatuh dari dedaunan Allah Maha mengetahuinya. Apa yang jatuh di kegelapan malam Allah mengetahuinya. Bahkan apa yang jatuh dari yang basah maupun yang kering semuanya telah tercatat di dalam kitab yang jelas. Perhatikan, tercatat dalam apa? Kitab yang jelas, tertulis semuanya. Dan di dalam hadis Abdullah bin Amr bin As yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah kataba maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ardi 50,000 sana, wa kana 'arshuhu 'ala al-ma'." Sungguhnya Allah telah mencatat ya, takdir makhluk 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Semuanya sudah dicatat takdir makhluk itu. Ya. Dan di dalam hadis Ubadah bin Samit yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, "Awwal ma khalaqa Allahu al-qalam, faqala lahu uktub." Awal yang Allah cipta adalah pena. Maka Allah firman kepada pena, tulislah. Fajara bima huwa kain ila yaumil qiyamah. Maka pena pun menulis apa yang terjadi sampai hari kiamat. Semuanya tercatat. Di mana? Di Lauhul Mahfuz. Ya, dan di Lauhul Mahfuz ini catatan sudah lengkap. Ya. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena-pena yang mencatatnya telah diangkat. Dan lembaran-lembaran yang mencatat, tinta-tinta yang mencatatnya di situ telah kering. Ya, sudah tidak bisa berubah lagi. Sudah tidak bisa berubah lagi. Jadi kita harus yakini bahwa segala sesuatu yang terjadi telah dicatat di mana? Di Lauhul Mahfuz. Sekarang muncul pertanyaan. Kalau memang sudah tercatat di Lauhul Mahfuz, ya, umur telah ditentukan, ajal telah ditentukan, semuanya sudah tercatat. Ya, kenapa di dalam sebagian hadis kita diperintah berdoa, kita diperintah menyambut silaturahmi, ya, dan katanya itu menambah umur, memperluas rezeki. Nah, ya, memperluas rezeki. Jelas? Ini pertanyaan yang paling banyak dipermasalahkan. Ini dipermasalahkan pertanyaan ini, ya. Karena mereka tidak mengetahui proses pencatatan. Ya, pencatatan itu bukan cuma satu catatan saja. Ya, pencatatan itu ada 5 pencatatan. Ya. Yang pertama pencatatan di Lauhul Mahfuz. Yang pertama di Lauhul Mahfuz. Ini pencatatan umum sudah. Pencatatan yang kedua, pencatatan ketiga masih di alam ruh. Masih di mana? Di alam ruh. Nah, pencatatan yang ketiga adalah pencatatan ketika akan ditiupkannya apa? Ruh ke dalam janin. Ya. Sebab dalam hadis Ibnu Mas'ud riwayat Bukhari dan Muslim diperintah malaikat untuk mencatat berapa? 4 perkara. Menulis rezekinya, ajalnya, amalannya, dia beruntung amalannya dan apakah dia beruntung atau merugi.
Diperintah mencatat. Ini catatan yang ketiga. Catatan yang keempat, catatan setiap tahun. Ini penakdiran di malam Lailatul Qadar. Di malam apa? Lailatul Qadar. Nah, ya, sebab di penyebutan Lailatul Qadar itu di dua surah. Di surah Al-Qadar dan di surah Dukhan. Di surah Dukhan diterangkan, fiha yufraqu kullu amrin hakim. Di malam itu, di malam Lailatul Qadar, dipecahlah setiap perkara yang bijaksana. Maksudnya di situ ada penakdiran. Ini catatan yang keempat. Catatan yang kelima, ini takdir harian. Penakdiran apa? Penakdiran harian. Ya, inilah firman Allah Subhanahu wa taala, wa kullu yawmin huwa fi sya'an. Setiap hari dia dalam urusan. Yaitu menakdirkan. Jadi ini 5 catatan. 5 penakdiran. Ya. Maaf ya, di banyak pembahasan saya tidak sebutkan rujukan. Dan saya tidak sebutkan ini sebab saya ingin meringkas. Ya. Walaupun ini pembahasan hal yang dimaklumi disebut oleh para ulama kita. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sebut dalam Majmu'ul Fatawa, Ibnu Qayyim sebut dalam Syifaul Alim. Dan banyak pembahasan yang telah berlalu saya sengaja saya nggak sebutkan rujukan, saya berikan kesimpulan-kesimpulan. Ya. Supaya lebih mudah untuk dipahami. Jadi ini 5 catatan. Nah, jadi kalau misalnya datang kita baca hadis Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Anas bin Malik riwayat Bukhari dan Muslim, "Man sarrahu ayyun sa'alahu fi atharihi wa busita lahu fi rizqihi falyasir rahimahu." Siapa yang senang ajalnya diperpanjang dan rezekinya diperluas, hendaknya disambung silaturahminya. Ya. Yang berubah di sini kalau memang diperpanjang, diluaskan rezekinya, yang berubah di mana? Mungkin di catatan para malaikat, ya. Itu yang berubah. Nah ini yang paling nampaknya. Dan mungkin di catatan yang lain. Yang penting bukan di mana? Lauhul Mahfuz. Kalau di catatan para malaikat telah berubah, di Lauhul Mahfuz juga telah tercatat sebelumnya bahwa akan terjadi perubahan. Ya. Jelas ya? Akan terjadi perubahan. Jadi ini cara mengkompromikan. Kalau kita paham ini, maka kita baca hadis-hadis itu tidak rumit untuk memahaminya. Ya rumit untuk memahaminya. Jelas? Ya masih rumit atau tidak? Jadi sudah selesai ya? Ya. Nah, baik, ini masalah yang berapa? Yang kedua. Kemudian yang ketiga, ya, hal yang ketiga, dasar yang ketiga dari keimanan kepada takdir, ya, adalah kita harus beriman bahwa segala yang ditakdirkan itu Allah Subhanahu wa taala menghendakinya. Allah menginginkan itu terjadi. Nah, sebab tidak mungkin ada sesuatu yang terjadi Allah tidak menghendakinya. Itulah yang dibahasakan oleh Ibnu Qudamah dari sifat Allah fa'alun lima yurid. Allah Maha melakukan apa yang Dia kehendaki. Nah, Allah Maha melakukan apa yang Dia kehendaki. Baik. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma tasyauna illa yasha Allahu Rabbul Alamin." Tidaklah kalian berkehendak melakukan sesuatu kecuali semuanya Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin telah menghendakinya. Nah, maka ini pembahasan yang ketiga. Ya. Pembahasan yang ketiga. Dan ini termasuk pembahasan yang penting sekali untuk dipahami. Ya, termasuk pembahasan yang penting untuk dipahami. Orang-orang yang mengingkari takdir, mereka mengingkarinya. Ya. Kenapa? Karena dianggap masa Allah menghendaki ini terjadi. Ya. Seorang hamba berbuat maksiat dianggap, tidak mungkin Allah menghendaki itu maksiat terjadi. Tidak mungkin Allah menghendaki maksiat itu apa? Terjadi. Ini semua karena kesalahpahaman. Ya. Kurangnya pemahaman terhadap apa? Takdir. Harus diketahui ya bahwa kehendak Allah itu ada 2 macam. Ada terbagi 2. Irada itu terbagi 2. Ada irada kauniyah dan ada irada syar'iyyah. Itu nama globalnya. Kalau saya ingin lengkapi namanya irada kauniyah qadariyah. Yang pertama irada, yang kedua irada syar'iyyah diniyah. Ini. Irada kauniyah itu kehendak Allah kauni, sifatnya kauni dan bisa ditentang, pasti terjadi. Ya, pasti apa? Terjadi. Dan irada kauniyah itu kehendak Allah kaitannya pada hal yang mungkin Allah cintai dan mungkin Allah tidak cintai. Ya. Kalau ada yang bertanya kenapa Allah menakdirkan sesuatu yang Allah tidak cintai, ya akan datang nanti
pembahasan yang senang yang harus diimani dalam masalah takdir akan datang. Yang ditanyakan dulu di sini. Ini sekarang saya ingin memahamkan bahwa irada Allah, kehendak Allah terbagi dua. Ada irada qauli yang sifatnya qaul, ya. Kehendak yang mesti terjadi, dan ada yang sifatnya syar'i. Adalah kehendak yang sifatnya perintah syariat. Perintah syariat. Ya. Hal yang sifatnya perintah syariat ini mungkin terjadi dan mungkin tidak terjadi. Ya. Jelas ya? Mungkin terjadi dan mungkin tidak terjadi. Kalau dia syar'i, berarti dia pasti dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, berbeda dengan irada qauli. Nah, jelas? Jadi kalau misalnya dia bertanya, kenapa Allah menghendaki seorang pemaksiat melakukan maksiat? Ya. Maka kita katakan Allah menghendakinya. Irada apa? Qauli atau syar'i? Irada qauli. Ya. Bukan syar'i. Maka jangan kamu katakan, ya berarti Allah cinta kemaksiatan dilakukan. Tidak. Ya. Sebab itu bukan irada syar'i. Bukan irada syar'iyah. Tapi irada qauliyah. Jelas sampai sini? Ya. Maka ini pemahaman yang sangat detail sekali yang harus dipahami. Ya, jadi irada terbagi dua, ada irada qauliyah, ada irada syar'iyah. Baik. Kemudian yang keempat yang harus diimani dalam pembahasan takdir, ya. Kita harus mengimani bahwa segala sesuatu yang ditakdirkan Allah yang menciptakannya. Allah yang menciptakannya dan mengadakannya. Nah, dan Ibnu Qudamah telah menyebutkan ayat di surah Al-Furqan di sini, wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Dan Allah mencipta segala sesuatu, lalu menakdirkannya dengan benar-benar penakdiran. Dicipta segala sesuatu lalu ditakdirkan. Berarti apa yang ditakdirkan itu Allah menciptanya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Allahu khaliqu kulli syai'. Allah adalah pencipta segala sesuatu. Saya telah terangkan ya sisi pendalilannya tadi. Dari ayat ini hanya ada dua, pencipta dan yang dicipta. Ya, jelas? Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah pencipta. Ya, jelas? Nama-nama dan sifatnya adanya Allah semuanya masuk. Ya, terikut kepada Allah. Selain daripada Allah itu adalah apa? Adalah makhluk yang dicipta. Maka segala sesuatu selain daripada Allah itu adalah makhluk dicipta. Jelas ya? Ya. Dia adalah ciptaan. Nah, karena itu segala yang ditakdirkan Allah yang menciptakannya. Allah yang menciptakannya. Ini wajib diimani. Wajib untuk diimani. Nah, ini pembahasan yang keempat. Pembahasan yang kelima, yang wajib diimani berkaitan dengan masalah takdir, dia wajib mengimani ya, bahwa hamba itu punya kehendak. Hamba punya kehendak, punya keinginan. Tapi kehendak dan keinginan hamba itu tunduk di bawah kehendak dan keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Tunduk di bawah kehendak dan keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, siapa berbuat, itu perbuatan dia. Ya. Siapa beramal saleh, itu perbuatan dia. Dia amal kemaksiatan, itu perbuatan dia, perbuatan hamba. Jelas? Tapi seluruh kehendak Allah hamba ini, dia tidak mungkin terjadi kalau Allah tidak menghendakinya. Kalau Allah tidak menghendakinya. Nah, inilah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma tasyauna illa ayyasha Allah rabbul alamin. Tidaklah kalian itu berkehendak kecuali Allah Rabbul Alamin menghendakinya. Ini masalah yang berapa? Yang kelima yang harus diyakini dalam masalah takdir. Masalah yang keenam yang harus diyakini, kita harus meyakini ya, keumuman hikmah Allah, cakupan hikmah Allah, bahwa segala perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala, segala yang ditakdirkan itu semuanya ada hikmahnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tapi hikmah ini ada yang diketahui dan ada yang tidak diketahui. Ya, tapi secara umum kita harus meyakini bahwa segala sesuatu yang ditakdirkan Allah mempunyai hikmah di belakangnya. Karena Allah berfirman, walillahi al-hujjatul balighah. Milik Allah al-hujjah al-balighah. Ya. Tidak ada yang boleh bertanya kepada Allah ya, terhadap apa yang dia lakukan. Manusia yang ditanya. Adapun Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ditanya.
Nah, jelas ya? Adanya kekufuran. Kekufuran adalah kejelekan, kan begitu? Kekufuran adalah kejelekan. Kemaksiatan adalah kejelekan. Tercela di dalam syariat, secara syariat. Tapi Allah dia menakdirkannya. Perbuatan Allah menakdirkan kekufuran. Perbuatan Allah semuanya baik, tidak ada yang jelek. Perbuatan Allah semuanya apa? Baik, tidak ada yang jelek. Karena itu Rasulullah bersabda, "Wasyarru laysa ilaika." Dan kejelekan itu tidak pernah kembali kepadamu ya Allah. Sebab seluruh perbuatan Allah adalah apa? Baik. Allah menakdirkan kekafiran. Ada hikmahnya. Di antara hikmah yang diterangkan dalam Al-Quran, Alif Lam Mim, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun, wa laqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina sadaqu wa la ya'lamanna Allahu al-kadhibin. Alif Lam Mim, apakah manusia mengira akan dibiarkan begitu saja berkata kami beriman dan mereka belum diuji? Sungguh kami akan menguji. Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, sehingga kami mengetahui siapa yang beriman di antara mereka, siapa yang jujur dalam keimanannya, dan siapa yang dusta. Jelas? Maka ini di antara hikmah adanya kekufuran. Dia sebagai ujian. Ya, sehingga nampak siapa yang jujur dalam keimanan dan siapa apa? Siapa yang dusta. Ini di antara hikmahnya. Ya, kekafiran itu memang dari sisi penafsiran, kekafiran adalah hal yang tidak dicintai oleh Allah. Wala yarda li ibadihi al-kufur. Allah tidak cinta kepada hamba-hambanya kekafiran. Jelas? Tidak dicintai. Ini dari sisi penakdirannya, ya, apa ketika terjadinya sebagai takdir. Tapi perbuatan Allah menakdirkan semua perbuatan Allah baik. Jelas sampai sini? Ya, semua perbuatan Allah ada hikmahnya. Ini masalah yang benar yang harus dipahami. Masalah yang ketujuh, dan ini yang terakhir, setelah waktu habis. Masalah yang ketujuh, ya, kita wajib mengimani bahwa hamba itu diperintah melakukan apa yang Allah perintah, dan hamba dilarang untuk melakukan apa yang dia dilarang dari hal tersebut. Ya. Nah, dilarang, hamba dilarang. Ya. Dan di dalam perintah dan larangan ini tidak ada hujjah sama sekali bagi makhluk terhadap Allah. Ini pembahasan disebut sebagai cara mengkompromikan antara syariat dan takdir. Sekarang kita diberi syariat, tidak boleh melakukan ini, tidak boleh melakukan ini. Diberi syariat, harus kamu lakukan ini, harus kamu kerjakan ini, perintah. Itu syariat namanya. Apakah ini bertentangan dengan takdir? Oh, kita sudah ditakdirkan, kita terima saja. Ya, kita terima saja. Maka ini pembahasan yang ketujuh harus dipahami, bahwa penakdiran dan syariat tidak pernah bertentangan. Jelas ya? Jangan dia berkata bahwa segala sesuatu telah ditakdirkan, oh kalau begitu saya tinggalkan syariat. Ya, tidak boleh. Ya. Sebab kalau syariat ditinggalkan, untuk apa diutus para nabi dan para rasul? Hah? Untuk apa diturunkan kitab menjelaskan yang hak dan yang batil, menjelaskan yang halal dan yang haram? Iya. Ini menunjukkan bahwa syariat dan takdir harus jalan bersamaan. Kemudian dari sisi lain, tidak ada yang tahu apa yang ditakdirkan untuknya. Ya. Sekarang pelaku maksiat berbuat maksiat. Ya. Oh, saya terima saja, sebab saya sudah ditakdirkan begini. Ya, dari mana kamu tahu bahwa kamu ditakdirkan menjadi pelaku maksiat, ditakdirkan menjadi penghuni neraka? Dari mana kamu tahu? Kan tidak ada yang tahu takdirnya. Iya. Sepanjang tidak ada yang tahu takdirnya, maka kewajibannya dia beriman bahwa segala sesuatu yang ditakdirkan, dan hari-hari depannya dia laksanakan apa yang diperintah oleh syariat. Sebab dia tidak tahu apa yang ditakdirkan untuknya. Nah, ini 7 pembahasan. Ya. Mengimani 7 pembahasan ini menyebabkan benarnya keimanan seseorang di dalam masalah takdir. Ya. Dan kurang dalam memahami 7 pembahasan ini adalah sebab kemunduran atau sebab rusaknya dan menyimpangnya seseorang di dalam masalah takdir tersebut. Ya Allah Ta'ala. Baik, masih ada beberapa pembahasan berkaitan dengan masalah takdir. Kita lanjutkan insyaallah Ta'ala setelah sholat asar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.